Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-29. Di Jakawal sedang berlangsung persiapan penyambutan utusan dari Semarang. Pada suatu hari, Pangeran Adipati Sukowati sedang tampil di hadapan para bupati dan para mantri luar dan dalam. Namun kedudukan para punggawa belum ditata di kanan dan kiri. Adipati Puger duduk di depan, disambung para bupati, Mas Ronggo Wirosantiko, Suryo Nagoro Suwandi, Jayadirja, Somadipura, Brajadenta, Brajamusti, Reksa Nagara, Sutadipura, Ranadiningrat, Natasingron, Surajigja, dan Jayalaksana. Adapun dari mancanegara hadir Raden Tumenggung Pusparana, Bupati Jagaraga. Dari Warung sudah diangkat bupati dengan nama Tumenggung Kartanagara. Raden Tumenggung Wilotikta dari Blora dan lagi Ngabei Selanagara dari Sela. Kemudian Bupati Demak Pangeran Tumenggung Godomastaka dan Adipati Suranata disambung Tumenggung Jipang Suradimenggala. Di belakangnya menyambung para Panewu, Kaliwon, Paneket, Ngabei, dan para Demang. Adipati Puger berkata pelan, "Hamba memberitahu Paduka, prajurit sandi saya datang dari Semarang membawa berita. Si gubernur sekarang mengirim utusan. Yang diutus Sukaryo Endronata, disertai adik Paduka Pangeran Wijil Kadilangu. Barangkali besok sampai di Majenang. Menurut abdi hamba yang mengintai, jumlah rombongan terdiri dari 40 prajurit berkuda." Pangeran Adipati Sukowati berkata, "Kanda Adipati Puger, bagaimana usulmu kalau nanti aku menerima para utusan? Apakah aku duduk di kursi atau duduk di lantai?" Adipati Puger menoleh ke segenap bupati. "Anak cucuku semua para bupati, bagaimana pendapat kalian semua?" Para bupati berkata, "Terserah kehendak Paduka, semua akan mengikuti." Adipati Puger berkata pelan, "Benar Tuan, permintaan hamba datangnya utusan besok Paduka temui dengan duduk di kursi. Karena Anda menemui utusan musuh. Paduka menghadap ke utara. Di timur Paduka ada kursi untuk duduk Pangeran Ronggo. Kursi untuk tamu di barat satu, untuk duduk Pangeran Wijil. Adapun Sukaryo Endronata duduk bersama saya di bawah." Berkata pelan Pangeran Adipati Sukowati, "Apakah yang seperti itu sudah pantas? Pikirkan lagi dengan tenang. Endronata kakak iparku. Dia menikahi kakakku Ratu Maduretno. Barangkali akan disebut kurang ajar kalau aku menemuinya dengan duduk di lantai." Berkata Adipati Puger, "Jangan terlalu dipikirkan, karena Paduka kesatria tangguh. Kakak perempuan Paduka saya katakan jauh tak menyentuh badan Paduka. Adapun si Endronata anggap saja sebagai tikus sekarat. Walau mengerahkan semua cindilnya, diinjak tak seberapa kekuatannya. Endronata ibarat beras tumpah dipungut lalu dimasak. Walau jadi nasi, siapa yang mau makan? Ibaratnya beras sudah kotor tak mungkin dibersihkan. Kalau saya lebih memilih lapar saja, tidak ingin makan. Barangkali sikap Nak Tumenggung Jayadirja sama. Walau tidak makan 7 hari, tetap tak sudi memakannya."
Heboh para bupati mendengar penuturan Adipati Puger. Adipati Puger lalu mengumumkan, "Hei segenap bupati, di hari besok orang penggembala kuda dan sapi jangan ada yang kemana-mana. Kumpulkan jadi satu ke arah barat saja, di kiri kanan jalan, yakni jalan yang akan dilewati utusan yang datang dari Semarang. Dan semua orang dari pasukan yang menjabat lurah dan mantri, semua pakailah keling, bebetan dan ikat kepala serta sabuk. Hutan di barat itu nanti malam bersihkanlah untuk membuat gelanggang berlatih. Para anak bupati dan sanak saudara besok semua bermainlah panahan dan latihan menembak. Saudara para tumenggung adakan latihan berkuda sambil menembak di kanan kiri gelanggang berlatih. Di timur gelanggang, di desa Jatisono dan Kesambi, di tengah-tengahnya dirikan rumah joglo nanti malam. Semua mantri yang terpilih lakukan adu puyuh dan adu jago, agar suasananya gayeng. Nak Joyoleksono, Anda pakailah ikat kepala bulat pakai bebet, sambojo motif beras sutah, celana bludru merah berenda, dan epek trembalu. Dan rapikan kumismu. Dan engkau Suwandi, pakailah coro balen besok, juga bagi para bupati semua. Kepada para mantri pilihan, supaya menakutkan musuh, si anak Joyoleksono yang kumisnya satu kepal, dan anak budak miring yang beriokan, kalian berdua memakai topiku. Juga pakailah bebet sarung bugis yang seharga 15 real kepunyaanku. Dan pakailah payung besok bagi para mantri pilihan semuanya. Aku sudah membuat banyak payung, ambillah di pondokku. Yang baru datang kemarin ada 70 buah. Dalam perilaku, hendaknya kalian memantaskan diri, perlihatkan keberanian dalam perang. Segenap mantri lakukan adu puyuh dan hewan di halaman. Di timur gelanggang berlatih, giringlah orang desa semua agar datang menonton besok. Kalau utusan dari Semarang istirahat di gelanggang berlatih, semua para mantri segeralah menyambut. Semua pakailah payung. Raden Adipati segera keluar mengukur-ukur tempat paseban yang tidak pantas diubah seperlunya. Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa suka. Berkata Pangeran Adipati Sukowati, "Sungguh pintar dan cerdik. Mustahil ada orang seperti Kanda Adipati Puger." 4 tumenggung mendampingi Adipati Puger memeriksa segala persiapan untuk menyambut datangnya utusan. Adipati Puger dibantu para tumenggung mengarahkan segala sesuatu sesuai rencana sang adipati. Setiap pintu-pintu diubah agar bagus. Lurah prajurit Tombak dan lurah prajurit Sorogeni dipanggil. Sudah diperintah agar menghadap besok dengan busana perang. Sorogeni dan prajurit Tombak dipesan agar berjaga 4 orang di sebelah pintu. Para lurah sudah menyatakan kesiapan. Orang-orang desa sudah diundang, dibayar dengan uang secara merata. Semua disuruh ke pasar seharian, jangan sampai pulang. Para pengembala kerbau, sapi dan kuda disuruh menggelar ternak di sepanjang tepi jalan. Setelah semua ditempatkan, Adipati Puger berkata kepada para tumenggung, "Nak, kalian semua kembalilah. Kalian temani pangeran, kalau beliau belum pulang ke pondokan. Aku akan memastikan segala sesuatu seperti rencana. Hatiku belum tenang kalau semua belum beres." Malamnya tak diceritakan. Paginya semua orang berbondong-bondong datang melaksanakan tugas
sesuai rencana kemarin.